Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan ikan untuk pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai feeding program, feeding rate, feeding conversion ratio, dan feed efficiency. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, bahwa di pertemuan awal kita sudah membahas mengenai pentingnya manajemen pakan ya. Pentingnya manajemen pakan dalam usaha budidaya ikan ataupun usaha budidaya udang. Pada sesi yang kedua kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan feeding program ya. Kalau materi pada sesi sebelumnya yang menyangkut feeding program, feeding rate, feeding conversion ratio, dan feed efficiency sudah disampaikan terkait dengan beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi atau penyusunan feeding program. Nah, ini materi sebelumnya juga sekedar mengingatkan terkait dengan penentuan dosis ataupun frekuensi pemberian pakan dalam kegiatan budidaya ikan. Ya, mengingatkan bahwa dosis pakan atau feeding rate itu adalah merupakan takaran persentase jumlah pakan harian yang dibutuhkan per satuan bobot populasi. Nah, bobot populasi ataupun biomasa itu nanti ditentukan dengan mengalihkan berat rata-rata individu yang kita peroleh melalui sampling, kemudian dikalikan dengan total ikan yang dipelihara, baik itu saat penebaran ataupun pada saat kita melakukan sampling. Ya, feeding rate adalah jumlah pakan yang diberikan setiap hari pada ikan ataupun udang. Nah, itu tadi dihitung berdasarkan biomasa. Jadi kita kalikan nanti per feeding rate yang ditetapkan itu berapa persen gitu, kemudian nanti baru dikalikan dengan biomasa yang kita peroleh dari hasil sampling. Kemudian frekuensi pemberian pakan adalah jumlah pemberian pakan per satuan waktu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya dalam satu hari bisa diberikan 3 kali, 2 kali, dan sebagainya ya. Kalau untuk udang bahkan bisa diberikan 4 sampai 5 kali per hari pemberian pakannya. Saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Contoh untuk penyusunan program pemberian pakan untuk pembesaran ikan nila ataupun ikan lele. Nah, ini kita ambil contoh untuk berat ikan pada saat penebaran, ini bisa berkisar sekitar 5 gram berat rata-rata individunya. Kemudian ada juga berat sampai 5 sampai 30 gram, terus 30 sampai 200 gram, ini kita bisa ambil contoh ya. Sedangkan untuk frekuensi pemberian pakannya bisa 8 sampai 4 kali per hari, kemudian 5 sampai 4 kali per hari untuk frekuensi pemberian pakannya, sedangkan untuk berat ikan 30 sampai 20 gram, frekuensi pemberian pakannya bisa 4 sampai 3 kali per hari. Dan untuk ikan yang lebih besar 200 sampai 600 gram, frekuensi pemberian pakannya 3 sampai 2 kali, dan seterusnya untuk yang di atas 600 gram itu pemberian pakannya bisa 2 sampai 1 kali per hari. Nah, untuk dosis pemberian pakan ini bisa dicari dari beberapa referensi ya. Dosis pemberian pakan itu beragam bergantung dari jenis
ikan, ukuran ikan. Nah, ini diambilkan contoh saja, ya contoh bahwa untuk ikan yang beratnya di bawah 5 gram itu per ekornya, ya dosis pemberian pakannya adalah sekitar 8%. Sedangkan untuk ikan yang dengan berat 5 sampai 30 gram, dosis pemberian pakannya adalah 6% per hari. Demikian pula untuk ikan-ikan yang memiliki berat 30 sampai 200 gram, itu dosis pemberian pakannya diturunkan. Jadi semakin berat, semakin besar ukuran ikan, dosis pemberian pakannya semakin diturunkan. Ini sekali lagi harus diperhatikan, ini sangat bergantung dari jenis ikan yang kita pelihara. Kemudian berikutnya adalah untuk ikan yang berukuran 200 gram sampai 600 gram dengan frekuensi pemberian pakan 3 sampai 2 kali atau 2 sampai 3 kali per hari, dosis pemberian pakannya adalah 4% per harinya. Dan juga untuk 600 sampai 100 gram bobot rata-rata individunya, ya, dosis pemberian pakannya bisa diberikan 3% per hari. Nah, ini juga studi kasus ya, maksudnya kita ambil contoh. Nah, pada saat penebaran, ya pada saat awal pemeliharaan kita melakukan penebaran sebanyak 10 ekor atau populasinya berjumlah 10 ekor. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dengan jumlah ikan sebanyak 10 ekor, sementara berat rata-ratanya, ya kita ambil contoh di sini 5 gram, ya berat rata-rata per ekornya 5 gram, maka biomasanya atau biomasnya berat total populasi yang ada di dalam kolam tersebut adalah 5 gram dikali 10.000. Ya, karena ini di awal penebaran. Berarti bobot populasi yang ada di dalam kolam tersebut atau dalam tambak atau wadah yang kita pelihara tersebut adalah 50.000 gram. Ya, satuannya adalah gram karena tadi 5 gram. Ya, kalau dibuat kilo atau dijadikan kilo berarti 50 kilogram. Jadi waktu penebaran bobot biomasa yang kita tebar adalah 50 gram. Nah, dengan dosis pemberian pakan 8% per hari, maka setiap harinya kita harus menyediakan pakan atau pakan yang diberikan adalah 4.000 gram. Nah, 4.000 gram ini setara dengan 4 kilogram ya. Ya, bisa dibuat seperti ini. 4 kilogram per hari. Nah, pada saat ini kita berikan tiap hari sebanyak 4 kilogram atau 4.000 gram setiap hari. Nah, karena masa pemeliharaan kita itu, kita bisa menetapkan sampling itu 10 hari sekali ataupun 15 hari sekali, itu sangat bergantung dari kebiasaan atau pertimbangan kita ya, pertimbangan si pembudidaya. Seringkali ada yang melakukan sampling itu 10 hari sekali, ada 15 hari sekali, yang jelas sampling harus dilakukan secara rutin ya. Tujuan sampling nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, lalu apa nilai 60.000 gram ini atau 60 kilogram? Nah, 60 kilogram ini kita dapat dari penjumlahan. Ya, walaupun ini berdasarkan hasil perhitungan ya, karena dia perencanaan ya. Jadi 60 kilogram ini atau 60.000 gram ini kita peroleh dari pengalian atau kita kalikan 4.000 gram atau 4 kilogram ini dengan lama masa pemeliharaan. Ya, masa pemeliharaan periode pertama, yaitu kita dari penebaran ke periode sampling pertama, kita di sini kalau dari tabel ini, kita tetapkan 15 hari. Nah, jadi tinggal dikalikan 4 kilogram dikali 15, berarti ada 4
4 kali 5 mestinya 20. Oh, oke. 4 kali 15 berarti kan ada 60 kilogram. Seperti itu. Ini adalah jumlah total pakan yang dihabiskan selama 15 hari pertama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita asumsikan setelah pemeliharaan 15 hari, ya, 15 hari terjadi kematian atau terdapat kematian mortalitas setelah 15 hari pemeliharaan. Nah, namun ini terjadi pertambahan berat. Kita asumsikan terjadi pertambahan berat. Nah, yang tadinya pada saat kita nebar itu beratnya adalah 5 gram per ekor, namun setelah 15 hari dipelihara, maka terjadi pertambahan berat menjadi 10 gram. Nah, atau pertambahan beratnya berarti 5 gram. Ya betul, berarti 5 gram. Nah, berat rata-rata yang kita peroleh setelah pada saat sampling di hari ke-15, ya, di hari ke-15, ini dikalikan dengan populasi yang ada. Dari mana kita mengetahui bahwa sisa ikan yang kita pelihara di hari ke-15 itu hanya tinggal 9.875 ekor, ini kita dapat dari hasil observasi, pengamatan, dan kemudian kita hitung jumlah ikan yang mati setiap hari, yang kita temui setiap hari. Jadi ada yang mati 1, mati 2 ekor, dan seterusnya. Pada fase pemeliharaan 15 hari pertama kita catat, sehingga jumlah ikan yang mati itu menjadi pengurang dari total ikan yang kita tebar sebanyak 10.000 ekor. Ini nanti bisa dihitung berapa SR-nya nih, SR antara pada saat penebaran kemudian setelah dipelihara 15 hari. Nah, kemudian di hari ke-16 kita harus melakukan penyesuaian, ya, penyesuaian jumlah pakan harian. Kenapa kita harus sesuaikan? Karena bobot individunya sudah bertambah, berarti kebutuhan hariannya juga bertambah. Nah, hasil pengalian bobot biomasa, ya, bobot biomasa itu adalah 98,750 gram. Ini dalam gram, ya. Ini dalam gram. Nah, oke, sebentar. Nah, ini juga dalam gram. Nah, 98.750 gram ini kita peroleh dari mengalihkan berat rata-rata individu yang kita peroleh saat sampling di hari ke-15 dengan total populasi. Ya, total populasi yang tersisa adalah 9.875 ekor. Maka kita akan mendapatkan bobot biomasanya adalah 98.750 gram. Nah, kemudian berapa feeding rate atau kebutuhan pakan hariannya? Ya, kita kalikan 98.750 gram, kita kalikan dengan dosis yang kita tetapkan, yaitu 6%. Nah, hasil pengalian 6% dikali 98.750 gram, maka diperolehlah 5.925 gram, dan ini setara dengan 5,925 kilogram. Nah, kemudian selama 15 hari kita berikan, ya, 5,9 kilo ini kita berikan tiap hari pada ikan yang kita pelihara. Ya, pada ikan yang kita pelihara. Nah, berapa lama ini? Yaitu sama dengan di periode pertama, sama dengan di periode 15 hari pertama. Nah, kita berikan 5,9 kilogram ini hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18, dan seterusnya sampai hari ke-30 kita berikan
sebanyak 5,9 kilogram. Nah, dan itu kita catat, ya kita catat setiap hari. Kalau pemberiannya itu secara konstan, secara tetap, tidak ada penambahan ataupun pengurangan pada saat kita pemberian pakan setiap harinya tersebut, maka selama 15 hari kedua, kita pakan yang dihabiskan adalah sebanyak 88.875 gram atau setara dengan 88,875 kilogram. Ini supaya ada bedanya kita pakai titik ya. Titik diartikan koma kalau dalam penulisan Amerika ya. Jadi ini 8,875 kilogram. Ini pakai titik ya. Kalau di atas ini adalah gram menunjukkan ribu ya. Ini juga gram biar tidak confuse, biar tidak membingungkan ya. Jadi dituliskan satuannya ya. Nah, oke. Berikutnya adalah sebentar. Oke. Ini sangat oke. Ini biarkan aja biar tidak rusak. Biar saja berarti tabelnya jadi berat. Nah, dan seterusnya ya. Demikian juga untuk hari-hari yang lain ya. Hari-hari yang lain. Jadi yang penting adalah yang harus diperhatikan, kita harus menentukan biomasanya. Nah, biomasanya didapat dari apa? Dari sampling. Nah, seperti ini. Ini adalah ikan pada hari ke-30 ya, hari ke-30 jumlahnya tinggal 9.500 ekor. Ya, 9.500 ekor. Nah, hasil sampling menunjukkan berat rata-rata individunya adalah 35 gram. Berat per ekornya adalah 35 gram. Nah, berarti biomasanya tinggal kita kalikan antara 35 gram dengan total populasi yang masih ada. Kita dapatlah 332.500 gram. Dan ini setara dengan 332,5 kilogram. Nah, berapa pakan hariannya? Berapa banyak pakan yang harus diberikan setiap hari pada ikan umur 31 ya, umur 31 sampai umur 45 hari atau dengan masa pemeliharaan selama 15 hari. Nah, kita tinggal mengalihkan berat biomas ya, berat biomas dengan populasi. Jadi kalau mendapatkan biomas, ingat kita kalikan berat rata-rata individu dengan total individunya, total ikan, total populasinya. Nah, total atau jumlah ikan dalam populasi tersebut. Sedangkan berat biomas ini ya didapat sedangkan pakan harian ya, pakan harian ini kita dapatkan dari mengalihkan ya, kita kalikan bobot biomas dengan bobot biomas dengan dosis yang ditetapkan. Ya, dalam hal ini pada hari ke-30 sampai hari ke-45, hari ke-31 sampai hari 45, kita tetapkan dosisnya 5% per bobot biomas. Jadi hasil pengalian 5% dengan bobot biomas 332.500 gram, maka diperoleh adalah 16.625 gram. Nah, ini setara dengan 16,625 kilogram. Ingat ya, di sini kalau koma di sini titik ya, dalam pengertian di bahasa Indonesia, kalau di sini titik berarti menunjukkan ini adalah koma gitu. Jadi ini 16 kilogram
16,62 kilogram. Nah, eh, berapa total pakan yang dihasilkan dari hari 31 sampai hari ke-45 pemeliharaan? Ya tinggal kita kalikan 16,625 kilogram dengan jumlah hari, yaitu 15 hari. Kita dapatlah 294.375 gram. Dan ini setara dengan 249 kilo, 49,375 kilogram. Nah, saya pikir ini sudah bisa dipahami. Demikian juga untuk masa pemeliharaan hari ke-46 sampai hari ke-50, kemudian hari ke-61 sampai hari ke-75. Jadi untuk menghitung ini, caranya seperti yang telah dijelaskan di atas. Ini sama dengan 78 kilo, 120 kilogram ya. Kilogram. Nah, demikian juga ini 163,350 kilogram. Nah, ini sampai 2 juta. Ini 1 juta. 1.171.800 gram. Nah, kalau dijadikan kilo berarti berapa? Dijadikan kilo adalah sama dengan 1.171, nah ini berkoma 8 kilogram. Nah, seperti itu. Ya, kalau mau dijadikan ton, ya tinggal 1,171 ton. Nah, seperti itu. Jadi mengcompare kemudian atau menjadikan dari gram ke kilo, kilogram ke ton itu saya harap itu sudah tidak membuat kalian bingung lagi ya. 450,25 kilogram. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini diperhatikan. Karena nanti di session terakhir, di slide terakhir, saya berikan soal untuk dikerjakan dari tabel ini. Maka perhatikan. Nah, kalau nanti ditanyakan bahwa berapa nilai FCR, ya nilai FCR pada hari ke-15 pemeliharaan, maka tinggal menggunakan rumus. Sekarang total pakan yang dihabiskan hari ke-15 berapa? Ini kan 60 kilogram. Berarti tinggal membagi 60 kilogram dibagi dengan biomasa. Ya kita anggap panen terakhir, ya gunakan rumus sederhana saja. Tinggal 60 kilogram dibagi 50 kilogram. Nah, seperti itu. Maka akan dapat nanti nilai FCR-nya. Tetapi yang harus diperhatikan pada saat kita menghitung FCR nanti di hari ke-30. Ini hari ke-15 tadi ya. Ini hari ke-15. Kalau menghitung FCR hari ke-15 pemeliharaan tinggal membagi 60 kilogram dibagi 50 kilogram. Nah, dapat dia 1, sekian gitu ya. 1, berapa? 1,1 nilai FCR-nya. Kurang lebih seperti itu. Atau 660.000 gram dibagi 50.000 gram. Itu hasilnya akan sama, 1, sekian gitu. 0, bahkan. 0, sekitar 0,9 nilai FCR-nya karena sebentar. Nilai ya 1, sekian. 60 dibagi 50 itu dapatnya 1, sekian. Jadi FCR-nya di atas 1. Nah, yang harus diperhatikan tadi yang Pak Budi ingatkan bahwa pada saat kita menghitung nilai FCR hari ke-30. Nah, hari ke-30 berarti lamanya masa pemeliharaan berapa hari? Sejak penebaran. Iya, betul. Berarti masa pemeliharaannya selama 30 hari. Nah,
Berarti total pakan yang digunakan untuk perhitungan nilai FCR adalah total pakan selama masa pemeliharaan 30 hari. Nah, berarti kalau untuk menghitung nilai FCR pada hari ke-30 adalah kita menambahkan jumlah pakan total pada pemeliharaan 15 hari kedua dengan 15 hari pertama. Berarti hasil penjumlahan 60 kg dengan 88 kg kurang lebih, atau totalnya ini sekitar 140 kg ya, kurang lebih. 140 gram ini dibagi dengan mana? Dibagi dengan 98 kilogram. Karena biomasanya ini ya. Ya, biomasanya ini. Nah, tapi bisa juga kita menggunakan rumus yang ideal. Ya, rumus yang idealnya apa? Berarti nanti ini dikurangkan dulu 98,70 dikurang 50 berarti dapat sekitar 48 kilogram. Nah, itu menjadi pembagi dari pakan. Jadi karena rumus FCR adalah FCR sama dengan total pakan yang diberikan dibagi dengan pertambahan berat. Nah, kalau kita gunakan rumus ya, untuk yang 15 hari pertama ini juga nilai FCR-nya juga sudah sangat bagus karena di hari ke-30 ini kan biomasnya 98,70. Di hari Di hari ke-15 ya. Ini hari ke-15 biomasnya seperti ini, berarti betul, hari ke-15 ini adalah biomasa hari ke-15. Jadi untuk menghitung FCR-nya nanti ini dikurang 50, ini sebagai pembagi dari 60%. Nah, kalau di hari 30 berarti kita gunakan biomasanya ini dikurang 50 gitu, kurang yang ini. Nanti untuk fase perhitungannya kita perhatikan di slide berikutnya ya. Oke, saya lanjut dulu terkait dengan beberapa istilah ya. Beberapa istilah yang biasa digunakan dalam pemberian pakan ikan ataupun udang ya. Ini khususnya untuk udang. Nah, istilah blend feeding ya, blend feeding. Apa itu blend feeding? Yaitu program pemberian pakan berdasarkan tabel estimasi. Inilah program ya. Jadi kita estimasi. Tabel estimasi program pemberian pakan bulan pertama. Jadi kita tidak berdasarkan berat ya, dengan asumsi ada beberapa pertimbangan di situ. Sedangkan demand feeding yaitu program pemberian pakan berdasarkan penyesuaian di dalam ancol. Jadi kita perhatikan nanti ada blend feeding sama tadi demand feeding. Berarti kombinasi ya, kombinasi. Nanti kenapa demand feeding ini kita harus memperhatikan ancol. Jadi nafsu makan ikan dalam ancol itu kita perhatikan. Diberikan setelah umur kultur sebulan hingga panen. Ini sebenarnya kita bisa pisahkan lagi antara blend feeding dengan demand feeding ya. Oke, dibuat seperti ini saja supaya tidak membingungkan. Oke. Nah, jadi ada blend feeding, ada demand feeding, ada feeding rate, ada ABW, ada LVD, ya, ADG, maksudnya ada ABW, ada ADG, ada istilah DOC. Nah, tadi blend feeding itu apa? Ya, betul, blend feeding adalah program pemberian pakan berdasarkan tabel estimasi. Ini yang udah kita buat berarti. Jadi kita berikan setiap hari sesuai dengan yang kita rencanakan. Ini berlangsung hanya di bulan pertama atau umur udang di bawah 30 hari. Kemudian ada istilah demand feeding, yaitu program pemberian pakan berdasarkan penyesuaian di dalam ancol. Diberikan setelah umur kultur atau udangnya dibudidayakan sebulan atau di atas panen. Nah, ini diperlukan nanti kita perlu lakukan sampling, kita harus perhatikan
nafsu makan udang. Gitu. Kemudian ada feeding rate. Nah, feeding rate sudah dijelaskan di atas, yaitu adalah persentase pemberian pakan harian ditentukan berdasarkan average body weight atau berat rata-rata udang dan dihitung berdasarkan biomasa udang. Jadi tadi berat rata-rata udang dikalikan dengan populasi sehingga kita dapatkan biomasa udang. Ada istilah ABW. Apa itu ABW? Itu singkatan dari average body weight atau berat rata-rata individu gitu. Ini kita dapatnya kapan? Kita dapat pada saat kita melakukan sampling, yaitu ABW. Kemudian ada ADG. ADG adalah average delay growth, yaitu pertumbuhan harian. Nah, ini ada juga rumusnya. Terus yang berikutnya adalah ada istilah DOC. DOC ini dalam tambak udang mengacu pada jumlah hari saat udang panamnya ditebar. Nah, ini adalah singkatan dari Day of Culture. Jadi berapa hari dalam pembudidayaan. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah-istilah yang harus dipahami. Demikian ya terkait dengan materi sesi yang kedua, penyusunan feeding program. Telah disampaikan terkait dengan contoh ya, menyusun rencana pemberian pakan pada ikan. Jadi dicermati tabel yang telah dibuat kemudian setelah dijelaskan, supaya masuk ke sesi yang ketiga nanti kita membuat dan menghitung membuat feeding program, kemudian menghitung FCR, serta food efficiency tidak mengalami kebingungan. Demikian untuk pertemuan sesi yang kedua ini. Selamat siang, selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi yang ketiga untuk materi penyusunan feeding program dan perhitungan FCR serta FER.